Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel saya. Saya lagi ada di luar guys, sengaja karena semalam itu saya nggak sempat bikin konten ya. Saya mau ini aja, mau membawa kalian berpikir secara logika tentang paketan kalian. Ini banyak nih yang datang saya, kakak bikin video tentang paketan dong. Ini sebenarnya salah siapa ini? Apa namanya, barangnya sering hilang. Kalian barangnya sering hilang nggak? Yang paket-paket itu, yang ada box yang ukuran S, M, L itu, kalian pernah hilang nggak? Banyak ya yang protes itu udah mahal, kita ini pengen bahagiain keluarga dengan barang-barang yang kita beli di sini, hasil tabungan kita, tiba-tiba nyampe rumah udah kayak sampah, udah ini apa namanya, udah rusak, banyak yang hilang, terus kita juga protes, nggak didengarkan. Sebenarnya ini salah siapa? Oh ya, saya mencoba menjelaskan kepada kalian dengan sederhana biar kalian itu paham dan tahu dan waspada untuk kedepannya. Langsung aja, saya mau ngasih tahu kalian bagaimana cara barang kalian itu nyampe ke Indonesia, langsung diterima bea cukai itu gimana sih prosesnya. Oh guys, pengiriman barang melalui jalur laut dan jalur udara itu sama-sama ada 6 step yang dilakukan oleh dari kita ke pihak bea cukai ya guys. Nah, itu prosesnya sama guys. Yang pertama itu adalah pengangkutan. Pengangkutan itu seperti apa ya? Kalian packing di sini dengan rapi, diisolasi ban, seia-ia, divakum biar kelihatannya rapi. Itu sama sekali nggak berguna guys, karena nanti di sana itu akan dicek. Makanya kalau misalkan kalian untuk mengantisipasi ya, kalian boleh videokan apa yang kalian pakai dengan keadaan yang sangat rapi. Bahkan kalian itu harus detail, mengingat kalau nggak dicatat aja barang apa aja yang kalian kirim itu. Oke, setelah kalian packing, jasa pengiriman ini melakukan pengangkutan ke kapal atau ke pesawat atau ke kargo ya guys ya namanya. Nah, setelah pengangkutan kalian itu nyampe di Indonesia, itu ada yang namanya proses pembongkaran. Nah, pembongkaran itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para kurir yang dipekerjakan oleh paketan barang tersebut dan disaksikan oleh pihak bea cukai. Nah, apakah perbandingannya itu berbanding sama? Enggak guys, pihak bea cukai itu hanya beberapa orang saja, sedangkan kurir, jasa pengangkutan barang itu dari berbagai macam jasa pengangkutan. Nah, barang yang datang itu pun bukan 1-2 kardus guys, kalian harus ingat itu banyak. Berbagai macam jasa pengangkutan itu ada di satu tempat, yaitu pembongkaran, entah itu pelabuhan atau bandara, karena tergantung kalian melalui jalur apa ya guys ya untuk mengirimkan barang. Setelah pembongkaran baru dilakukan penimbunan. Penimbunan itu disediakan oleh pihak bea cukai. Nah, ada tempat lain yang disediakan oleh pihak bea cukai kalau tempat yang satunya itu tidak bisa menampung. Nah, saat dipindahkan di lain tempat oleh bea cukai tetap dalam pengawasan dan disegel, meskipun ditaruh di kontainer ya, dibongkar kan ya, dibongkar. Nah, penimbunannya itu tetap diawasi oleh bea cukai. Terus kalau misalkan tempat gudang satu ini nggak cukup, nah bisa ditaruh di gudang lain dibawa oleh kurir jasa pengangkut tersebut, tapi tetap sebelum pergi itu disegel mobilnya ini biar nggak bisa dibuka oleh pihak jasa kurirnya ini, biar nggak bisa ngacak adul. Oke, setelah penimbunan itu baru proses penginputan data. Penginputan data itu seperti apa? Nih, kalian itu kan ada tuh, setiap paketin barang kalian tulis itu ada berapa piece yang kalian kirimkan. Misalkan baju ada, saya kirim 50 piece baju, terus dengan kira-kira harganya berapa. Nah, kalian nggak boleh bohong ya guys, kalian bisa nilai itu barang kita itu nilainya berapa, itu namanya value atau nilai barang tersebut berapa. Jangan kamu beli $100 ngomongnya $40, nah itu akan menjadi masalah nantinya. Inputan data itu ya dimasukkan ke dalam komputer. Barangnya ini nama Dewi misalkan, dengan barang kapasitas segini, harganya segini. Nah, dengan value kira-kira harganya segini. Nah, dalam satu box itu sudah tuh di input data. Setelah penginputan data sudah selesai, baru ini diserahkan kepada pihak bea cukai untuk melakukan X-ray barang kalian. X-ray barang kalian tahu kan, jadi lewat alat-alat kayak gitu guys, lewat alat-alat. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Terkadang kita menuliskan value yang tidak sesuai dengan barang yang kita kirimkan. Misalkan kita nih mengada-ada nih barang ini sekitar segini aja, tapi pada kenyataannya di sana bea cukai itu tidak bisa menerima seperti itu guys. Makanya terjadi pembongkaran barang kalian secara fisik, dibuka karena pihak bea cukai itu mencurigai kalian mengirim barang lebih dari harga yang tertulis di kertas pengiriman tersebut. Makanya kenapa barang kalian itu dibongkar, dilihat satu persatu. Nah, ini sebagai
pembelajaran kita ya guys ya. Saat barang itu dibongkar, maka barang-barang yang terlihat baru dan kena wajib cukai itu ya harus ditentukan bea cukainya gitu. Nih, barang-barang nih ya, kalau misalkan kalian harus tahu nih, pakaian bekas itu sebenarnya nih, aturan pemerintah itu dilarang sama sekali untuk mengimpor pakaian bekas. Karena apa? Karena ini untuk menjaga kesehatan warga Indonesia sendiri. Karena pada waktu itu pernah ditemukan kasus pengimporan barang bekas ini terdeteksi adanya jamur kupang, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan orang Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia sendiri sudah melarang untuk pengimporan barang bekas, termasuk baju bekas. Bukan barang bekas ya guys, baju bekas. Nah, kalian harus introspeksi diri, apakah baju yang kita kirim untuk keluarga kita ini baju bekas atau baju baru. Nah, itu kalian yang bisa jawab sendiri. Tapi kak, baju bekas saya nyampe kok di rumah, tapi ada yang hilang. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa dimaklumi oleh bea cukai, seperti mungkin barang bekasnya itu masih kelihatan baru, makanya bisa lolos. Nah, untuk barang-barang nih ya, meskipun kamu itu buang itu harganya, tetap aja kena cukai. Kalau pakaian baru nih seperti gaun, kemeja, sepatu, itu kalian kena cukai 63.000 per barang itu. Yang saya tadi, jaket, meskipun nih kelihatannya bekas, tapi dia tetap kena cukai guys, 63.000 per piece. Sepatu bekas juga kena cukai. Gaun, jaket, pakaian casual. Kenapa pakaian tersebut kena cukai? Karena pemerintah Indonesia ingin melindungi para pedagang lokal yang ada di Indonesia. Jadi bahaya juga guys, kalau kalian kirim-kirim tersebut, kalau nggak kena cukai, itu sama aja kita menghancurkan pedagang kita yang ada di negara kita sendiri. Makanya kenapa pakaian kalian itu kena bea cukai. Oke, sampai sini paham ya guys? Oke, lanjut. Nah, setelah itu udah nih proses X-ray. Nah, dibongkar tadi ada yang mencurigakan, maka tertulis tuh cukai yang harus dibayar. Ada lagi nih yang ngomong kayak gini, Pak, perasaan baju saya itu baju bekas semua, kenapa saya itu masih dimintai cukai segini? Nah, pertanyaannya gini, apakah barang yang kita kirim ini bebas cukai atau kena cukai? Semua barang yang kalian kirim ke Indonesia itu wajib cukai kalau di atas 3 US dollar. Kalau misalkan satu box itu nilai barangnya lebih dari 3 USD, sekitar 45.000, itu kalian tetap harus membayar cukai. Membayar cukainya apa? Yaitu 10% dari harga 3 USD itu. Ya sekitar berapa ya? Ya nggak mahal banget sih. Tapi kan jasa pengiriman itu, makanya barang Anda nggak bisa keluar karena harus bayar bea cukai tambahan 52 dolar. Nah, itu karena barang kalian estimasi harganya dalam satu box itu lebih dari 45.000, meskipun nggak ada harganya di situ, tetap aja guys kena. Semua barang yang masuk ke Indonesia itu kena cukai kalau prediksi harga kalian itu di atas 45.000. Nah, lanjut. Nah, setelah kalian mendapatkan tagihan cukai itu gara-gara box kalian dengan dokumen kalian itu tidak sesuai, makanya tagihan cukai itu diterbitkan. Kalau misalkan harga barangnya dari 3 dolar sampai 1.500 USD, sekitar berapa ya, sekitar 21 juta lah, tapi kan nggak mungkin ya kita kirim sampai 21 juta ya guys ya. Itu kena cukainya 7. Kalau barang itu di atas 3 USD sampai 1.500 USD, itu kena cukainya itu 7,5% dari barang yang kalian kirim. Misalkan gini, kalian kirim sepatu branded Nike, itu meskipun nggak ada harganya di situ, tapi cukai itu tahu kalau itu sepatu original dan dicek dengan merek itu berapa harganya, terus dimintain cukai juga guys. Ya misalkan harga Nike itu sekitar 500 dolar, sekitar 1 jutaan lah ya, 1 jutaan. Berarti cukainya untuk satu sepatu itu 7,5% dari 1 juta. Ya kalian hitung sendiri lah. Nah, setelah udah beres itu bea cukai, si kurir itu, karena pemeriksaan itu, kurir itu mendampingi bea cukai ya guys ya. Jadi bea cukai ini memeriksa barang kalian itu didampingi oleh si kurir itu. Nah, setelah pemeriksaan itu baru dikembalikan lagi ke box itu, baru
isolasi ban, dan diberikan segel bea cukai. Oke, berarti proses pengecekan barang kalian itu sudah selesai. Setelah itu, ya kurir melakukan proses pengiriman barang ke kalian setelah kalian menyelesaikan wajib cukai yang harus kalian bayar. Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa nyampe rumah itu acak-adul? Secara logika guys, kita mengejar waktu dalam pemeriksaan itu bukan cuma barang kalian sendiri, itu banyak. Makanya kenapa mereka itu ngodal-ngadil terus diberesin lagi itu nggak bisa sesuai dan rapih. Ya karena mengejar waktu dan mengejar kecepatan pengiriman ya guys. Makanya ya kalian wajarin aja kalau kurir itu langsung masukin barang kalian jadi satu terus dilakban lagi. Kalau misalkan barang kalian acak-adul nyampe rumah tapi nggak ada yang hilang, ya kalian wajarin aja karena proses pengecekannya itu seperti itu, mengejar waktu dan banyak barang yang harus dicek. Tapi yang jadi masalah saat barangnya udah acak-adul nyampe rumah ada yang hilang, itu kan yang gemes ya. Nah itu salah siapa? Kalian harus pintar. Kalau saat dibuka kalian harus videokan itu. Kalau kalian menemukan ada segel bea cukai di atas paketan kalian, saya jamin kalau barang kalian itu dicuri oleh oknum kurir dalam penimbunan tadi. Setelah bongkar dari kapal itu, sebelum menginput barang, itu ada oknum yang mengambil. Karena apa? Karena paketan nyampe di rumah kalian itu bea cukai segelnya masih ada. Jadi tidak mungkin kalau barang kalian itu dicuri setelah pemeriksaan bea cukai. Itu barang kalian dicuri sebelum bea cukai, pengecekan bea cukai. Karena segel bea cukai itu masih aman di paket kalian, tapi barang kalian hilang. Itu berarti oknum pencurinya sebelum pemeriksaan bea cukai. Oke, kalau kayak gini paketannya nyampe kalian itu udah acak-adul, udah nggak ada segel bea cukai, itu dipastikan pencurian setelah bea cukai ngecek pas pengiriman ke rumah kalian, itu oknum tersebut mengambil barang kalian. Jadi intinya kayak gitu aja. Jadi kalian pastikan dulu paket itu tersegel bea cukai atau enggak pas nyampe rumah. Kalau misalkan ada segelnya, berarti pencurian itu dilakukan sebelum pemeriksaan bea cukai. Kalau misalkan segelnya udah acak-adul dan nggak ada segelnya, itu pencurian dilakukan saat pengiriman barang ke rumah kalian. Salah siapa? Apakah kita bisa nuntut? Nggak bisa guys, karena kalian melakukan pengiriman barang ini tanpa menggunakan asuransi pengiriman. Meskipun hilang, kalian tidak bisa menuntut pihak ekspedisinya, kecuali kalau kalian mengirim lewat jasa pos, karena pos ini ada asuransi pengiriman, maka kalian ada wajib nuntut, bisa diproses secara hukum. Ini pos ya, tapi harganya 3 kali lipat lebih mahal guys. Ayo, sekarang salah siapa? Kalian juga salah mempercayai ekspedisi yang promonya ugal-ugalan, promo ugalan-ugalan kayak gini. Paket ini nyampe kok, di foto nih paketnya lengkap kok, nggak ada yang hilang, kalian tertarik. Oke, membahas tentang larangan baju bekas, itu ada kemungkinan juga guys. Terlalu banyaknya kalian mengirim baju bekas di Indonesia, sehingga mungkin saja baju yang kalian kirim itu tidak layak untuk masuk ke Indonesia, sehingga dibuang oleh bea cukai. Jadi dibuang sama bea cukai gitu, nggak bisa masuk ke Indonesia. Nah kalau misalkan proses terjadi seperti itu, ya mungkin baju kalian yang dibuang itu ya diambil oleh oknum kurir tersebut karena tidak lolos uji masuk Indonesia. Karena kalian harus paham nih, baju bekas itu nggak boleh masuk Indonesia. Yang kalau misalkan ada baju bekas kalian yang dikirim itu bisa masuk Indonesia, mungkin agak sedikit baru dan masih terhitung baru mungkin. Oke, mengantisipasinya gimana guys? Oke, saya memberitahukan ke kalian. Mengantisipasinya gampang banget. Yang pertama, kalian kalau mau kirim barang ke Indonesia, kirimlah melalui ekspedisi yang benar-benar ada hukumnya, seperti kantor pos. Itu ada asuransinya guys. Harganya memang lebih mahal. Yang kedua, kalian udahlah nggak usah kirim-kirim barang dari Hong Kong ke Indonesia. Rubah mindset kalian. Gini ya guys ya, logikanya. Kalian beli sepatu Nike di Hong Kong untuk membahagiakan keluarga di rumah dengan beli Nike yang original. Guys, saya kasih tahu aja ke kalian, Nike Hong Kong itu produk Indonesia semua. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba lihat di Nike shop itu, kalian lihat sepatu original yang terjual di toko-toko Nike original itu made in Indonesia. Loh,
Indonesianya aja mengimpor ke Hong Kong, orang Hong Kongnya aja pakai produk Indonesia, kok kalian mengimpor sepatu yang ada di Hong Kong untuk kembali ke Indonesia lagi? Kan bingung ya. Jadi lebih baik kalian mengirim uang saja ke Indonesia untuk membeli sepatu yang original di tanah air. Yang pertama, kamu membantu perdagangan Indonesia, ekonominya semakin membaik. Dan yang kedua, kamu juga nggak usah pusing mikirin barangmu nanti hilang. Logikanya gitu aja ya guys ya. Oke, terus kalau misalkan kalau kalian ada nih baju bekas nih, kalian tumpuk, nanti dikirim buat di Indonesia. Yang jadi lucunya, baju musim dingin kalian kirim ke Indonesia, itu setebal itu nggak akan mungkin kepake di Indonesia guys. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian punya baju musim dingin, kalian tawar-tawarin ke teman-teman kalian yang ada di Hong Kong sebelum kalian pulang. Ada yang mau nggak? Nih baju bekas saya masih bagus loh. Setidaknya teman kalian yang ada di Hong Kong itu bisa memanfaatkan. Masalah untuk memberikan kebahagiaan untuk keluarga, kirim aja uangnya dan suruh mereka beli baju yang bagus-bagus di Indonesia. Kalian juga aman, gak usah pusing. Tapi kalau misalkan kalian masih ngeyel pengen maketin barang tersebut, ya silakan aja, hak kalian. Tapi kalau misalkan kalian barangnya ada yang hilang, itu kalian nggak boleh nyalain sana sini. Karena apa? Karena warning, pemberitahuan itu sudah banyak, komplainan orang sudah banyak. Kalau misalkan kalian masih ngeyel, yaitu salah kalian sendiri. Oke, sekali lagi, kalau kalian menanyakan ekspedisi di Hong Kong, mereka akan menjawab, barang kalian sudah dikirim dengan baik. Ya karena apa? Karena pihak oknum di sana yang memiliki ketidakbaikan, ketidakjujuran. Apakah kita bisa menyalahkan? Nggak bisa guys. Karena yang pertama, keadaan ekonomi dan budaya Indonesia itu masih mengambil milik orang, mengambil hak orang. Itu masih menjadi budaya mereka. Apalagi ditambah pandemi COVID yang menyulitkan mereka. Sehingga apa? Kejahatan, pencurian itu ada. Jadi untuk kalian waspada. Jadi kalian jangan menyalahkan ini pihak bea cukainya atau pihak kurirnya atau pihak ekspedisinya. Kalian juga salah. Kalian memilih pengiriman barang yang tidak memiliki asuransi. Kalau paketan kalian itu dijahati sama orang, ya udah, itu masuknya resiko diri kita sendiri. Untuk itu mengantisipasinya, kirim aja uangnya, beli barang di Indonesia. Atau kalian ngeyel mau kirim ya terserah, gitu aja. Saya mau kasih tahu kalian itu aja guys. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga penjabaran saya yang seperti ini kalian paham ya guys ya. Oke, assalamualaikum.